waduh ninggal usahaku 9 hari. Iki piye aman enggak? Kalau saya itu termasuk doa. Karena apapun yang di pikiran itu kalau saya itu doa. Kenapa kita enggak bilang bismillah? Sekarang saya daftar, bulan Oktober nanti omset saya berlipat-lipat. Terus saya bisa bawa ada karyawan pengganti saya. Jadi sekarang ini kayak kita didik. Kalau saya tinggal umroh, nanti usaha saya bagaimana? Berarti dia hidup di bulan apa? Oktober. Belum nyampe. Iya kan? Belum nyampe ya. Belum nyampe. Makanya kita bergairah saat ini. Jadi hidup itu detik ini. Wong kita 5 menit ke depan aja kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman SBC? Semoga selalu dalam keadaan baik, bahagia, sehat semua dan berlimpah rizkinya, amin. Oke teman-teman, kali ini di studio kita kedatangan 2 tamu yang istimewa nih, dimana beliau ini adalah dari Kementerian Amal Usaha SBC. Yang pertama ada Mbak Rita. Beliau adalah owner dari Asa Prima Niaga dan juga sebagai menteri di Kementerian Amal Usaha di SBC. Kemudian yang kedua ada Mbak Wiwin. Mbak Wiwin ini adalah owner dari Pusat Kemasan Unik ya Mbak ya, nama bisnisnya ya. Nah, dan juga beliau aktif di Kementerian Amal Usaha. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Wah kok lemes ini ya. Sudah makan siang belum ini ya? Kurang akeh mau. Ya, kurang banyak. Lemes lihat Mas Lur ya Mbak. Kenapa lihat saya kok lemes? Gimana kabarnya nih Mbak Rita? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Mbak Win, sehat ya Mbak Win? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa nih Mbak Rita? Ya sama sibuk ngurusin Alkes ya, di Asa Prima ya. Ngurusin SBC. SBC. Ngurusin apa Mbak Win? Ngurusin anak lah. Ngurusin anak, ngurusin bojo. Nah, Mbak, Amal Usaha lagi ada program apa nih? Amal Usaha nih. Kalau lagi sibuk apa nih? Program yang terdekat ini kita mau umroh berkah ya di bulan Oktober. Agenda tahunan Kementerian Amal Usaha bareng spiritual. Itu kapan tuh rencananya? Oktober 2024. Oktober 2024. Ini berapa hari itu Mbak? Masih sama kayak kemarin 9 hari tapi dengan penawaran yang berbeda. Oh gitu. Wah, kalau sekarang gimana nih? Sekarang ya bismillah ya dengan rasa seperti kemarin tapi harga lebih hemat. Oh, lebih hemat. Sekali ya, Mbak. Wah, menarik banget. Jauh ya. Oh, luar biasa. Nanti kita mau tanya-tanya lagi nih, Mbak. Nah, saya kan lihat Mbak Wiwin, Mbak Rita kan udah beberapa kali umroh gitu kan. Nah, mungkin bisa diceritain nih, Mbak. Mungkin Mbak Wiwin ini boleh ceritakan. Saya sempat dengar ada keajaiban. Nah, mungkin bisa di-share nih ke teman-teman nih. Mungkin perjalanannya Mbak Wiwin dulu gimana, Mbak, awalnya? Kalau umroh pertama aku itu gratis. Oh gratis. Jadi, itu kapan tuh Mbak Win? 2017. Oh 2017. Jadi, waktu itu cuman ya semua Muslim pasti pengennya umroh ya. Terus ya minta aja sama Allah gitu, nggak mikir duitnya gimana enggak. Tapi waktu itu startnya memang inget banget bikin paspor. Oh bikin paspor dulu. Jadi inget banget bikin paspor. Pulang dari foto tuh adikku tanya, kamu bikin paspor mau kemana loh? Dia gitu. Iya, mau keluar negeri nih. Jalan-jalan. Enggak, dia bilang mau ke Hong Kong. Oh, ke Hong Kong ya. Kan dia habis pulang dari Hong Kong kan adikku. Terus enggak, aku mau umroh tak gituin. Aku cuma jawab kayak ngasal gitu ngasal ya. Gitu ngasal loh. Aja ya. Terus 2 minggu setelah itu aku ikut pengajian di Masjid Suhada waktu itu. Enggak tahu tuh kalau ternyata ada door prize umroh. Oh, door prize. Jadi aku enggak tahu waktu itu door prize-nya umroh. Jadi begitu dapat menyelodok. Tapi paspor udah siap. Jadi memang ternyata kayaknya itu jadi satu ini ya. Jalan awal gitu untuk bikin paspor gitu. Itu bikin paspor terus sama suami akhirnya ya daftar juga berangkat. Jadi waktu itu memang bikin paspornya bertiga, aku suami sama anakku gitu. Alhamdulillah berangkat. Aku gratis, suamiku ya memang bayar. Tapi kan lumayan kan? Iyalah. Berarti habis ini saya tak bikin paspor dulu ya Mbak? Iya. Nanti yang tahun kemarin itu banyak Mas keajaiban tahun kemarin yang umroh itu. Yang bareng SBC? Yang kemarin yang dari tadinya Mbak cuma sisakan aku seat gitu, cuma dia bilang gitu aja. Sisakan aku seat berapa gitu, 3 gitu, itu sampai tak seatkan 3 sampai akhir ya, sampai batas terakhir pembayaran. Tapi saya cuma bilang, yang penting manut ya,
sekarang bikin paspor dulu bertiga gitu. Dia bikin, terus punya uang di-DP-kan satu. Akhirnya mereka berangkat bertiga ya itu bertiga, ya. Bertiga sama anaknya umur 1 tahun ya. Iya, kita satu kamar kemarin. Kemarin juga saya cuman perpanjang paspor. Paspor saya udah mati terus apa ya, suami tuh udah bilang gitu, Mbak paspornya diperpanjang gitu, tapi nggak tahu ya, ngedownload itu kayak nggak kepikir, maksudnya sampai suatu hari tuh lagi masak itu Mas, maghrib itu terus kok tiba-tiba pengen download paspor gitu loh, download langsung, ternyata suruh bayar langsung ya, kalau sekarang ya, kalau dulu kan zaman dulu kan masih harus ke imigrasi bayar, terus udah jadi paspor, kok udah jadi paspor ya, apa masih udah daftar tinggal foto gitu, terus udah gitu bingung, bingung itu, kayak bariki ngopo yo. Aku cuma ada duit 500.000 waktu itu. Maksudnya yang tak titipin Mbak Rita awal tuh, Mbak aku titip 500 ya. Oh, umroh yang kedua nih. Iya, umroh yang kemarin sama SBC. Oh, yang kemarin sama SBC. Oke. Sama SBC itu aku nitip nitip sama Mbak Rita 500. Terus tahu-tahu koper datang. Terus bingung iki bayarnya piye iki koper teko. Itu baiknya travel SBC itu ya. Itu baik sekali. Jadi memang nggak tahu ya, kalau kita udah niat itu kemudahan diberi terus ya. Walaupun baru bayar separuh gitu kan, kita kemarin karena kontraknya itu 40 orang ya. Jadi kontraknya minimal 40 orang dapat harga segitu. Terus kita baru separuh bayar itu koper sudah dikirim semua. Mungkin dikirim mereka kepenuhan mungkin ya. Jadi saya juga di sini kepenuhan, makanya kalau Mbak Wiwin kan bagi Mbak gitu kan ya. Jadi tadi koper itu juga mengundang uang menurut saya. Jadi betul. Setelah kopernya datang juga terus. Dan itu banyak keajaiban yang setelah kopernya datang mereka kayak drodok gitu ya. Betul. Banyak yang drodok ketika koper datang. Karena kan DP 5 juta. Terus seminggu enggak ada seminggu ya. Itu harus pelunasan apa ya? Harusnya kan berapa itu kan koper langsung datang. Jadi mereka loh, beneran nih kita umroh kan gitu ya. Bener rasanya kayak gitu. Jadi waktu koper datang itu gitu. Beneran nih kita umroh ya. Aku umroh tenanan tau gitu. Jadi koper udah sampai rumah itu, umroh tenanan tau gitu. Maksudnya terus kayak bayarnya piye. Nangis aku masih ingat banget hari Jumat itu diantar ke rumah itu. Mbak, supaya dapat koper itu bayar berapa sih Mbak? Sebenarnya setelah dapat bayar DP itu kita dapat koper ya. DP-nya berapa sih itu? Kalau yang sekarang itu 10 juta ya. Jadi booking seat ya. Booking seat 10 juta itu 10 pendaftar pertama dapat free kereta cepat. Jadi yang sekarang itu niat kita karena yang kemarin itu karena kita berangkat ber-40 ini sama ini terima kasih ya Mbak Wiwin ya. Aku juga makasih. Kayaknya aku nemenin dia deh kayaknya kemarin. Jadi kita benar-benar berdua nggak punya pengalaman baru, benar-benar ke sana berdua. Maksudnya kita sih yang sibuknya benar-benar di sana kayak diperjalankan ya Mbak. Jadi sakit biasa nggak sakit belas, sehat, ngurusi 40 orang itu yang dipikirkan bagaimana jamaah ini senang ya, senang, gembira, terus itu kayak diperjalankan dapat banyak keajaiban gitu. Jadi sampai pulangnya bahkan sampai sekarang ya sudah setahun ya, rasanya masih kayak nggak percaya, kayak menerima lompatan besar setelah dari umroh ketika kita full untuk Allah ya, maksudnya untuk Allah, untuk umat itu. Sudahlah kamu minta apa-apa kayak sekarang itu, ya Allah minta ini, ya Allah dapat, ya Allah ini, ya Allah gitu. Jadi kayak ternyata teman kita itu yang paling setia itu ya Allah ya Mbak ya gitu. Jadi kita itu berdua di amal usaha itu semakin yakin ya Mbak ya. Semakin yakin. Jadi apalagi dengan Mbak yang penting sekarang harga bagaimana kita itu yang penting berangkat dulu sampai sana, berdoanya step demi step. Jadi sekarang berdoa bagaimana kita bikin paspor dulu. Udah nggak usah mikir, belum bikin paspor nggak usah mikir DP. Nanti habis bikin paspor baru DP. Nanti habis DP mikir meneh, jangan langsung sekarang belum bikin paspor wes mikir bayar piye, kerjane apa, padahal kerjane apa kita itu, makanya ketika sudah satu step mikir lagi. Iya, jadi harus melangkah dulu lah ya kayak gitu ya. Satu dulu. Step mikir di step kedua, berhenti lagi mikir step ketiga, jangan step 1 belum pas mikir step kelima. Oh iya. Betul. Tak lihat ya orang-orang sekarang itu ya tadi baru di kasih flyer langsung enggak dulu deh Mbak buat bayar sekolah. Tapi itu penting loh Mas. Jadi pengalaman yang kemarin tadi maksudnya gini.
dari kemarin yang diajakin Mbak Rita kan beberapa orang, termasuk jenengan toh. Iya. Jenengan ngomong istriku HPL ya gitu. Iya, itu, mau melahirkan. Kan. Terus itu yang jawab iya itu cuma saya gitu ya. Jadi yang jawab yang lain tuh mesti ada alasan ya Mbak ya. Saya tuh cuman iya. Mangkat ya Mbak, iya insya Allah. Padahal yang mangkat ke opo gitu loh. Tapi iya itu, ternyata jawaban iya itu menemukan iya itu juga melalui proses yang panjang ya. Ternyata setelah bilang iya, itu tuh kayak energinya berubah. Kan ketika kita ada tawaran umroh, kita langsung mikir bayar sekopo. Tapi ketika kita bilang ada flyer umroh ke saya langsung bilang iya. Berarti ini Allah mau kasih tanda apa lah? Sekarang tuh yang dari umroh kemarin itu saya setiap ada kayak pengalaman ya itu saya ambil satu. Jadi pekalah melihat tanda lah itu. Jadi mungkin untuk teman-teman yang sudah kesebar flyer saya mungkin itu tanda jenengan itu besok itu mau berangkat bareng kita. Makanya yuk bareng-bareng yuk kita step-stepnya ini bersama-sama yuk gitu. Kayak challenge sih kalau aku challenge buat diri kita sendiri gitu. Jadi seberapa besar sih keyakinan kita sama Allah gitu loh. Jadi umroh itu ya buat aku sih, apalagi tiba-tiba nggak umroh aja semuanya ya, tapi terutama umroh ya, itu kayak ketika itu datang ke kita ya, iki challenge gitu loh. Beneran nggak sih kita tuh yakin? Jadi panggilan nggak cuma panggilan, jadi kayak tegak lurus. Pokoknya Allah yang bayari gitu loh. Nggak belok-belok kan kita kebanyakan tuh kayak jaga nih tagihan inilah, jaga nih piutang ini, nanti mesti bayar ini, omset sekian, baru kita kayak orang kan mau sesuatu tuh seperti itu. Kalau aku selama ini tuh yang tak rasain itu, aku tuh cuma minta aja, jadi nggak pernah mikir, maksudnya nggak pernah membatasi pintu itu dari mana aja gitu. Jadi ya pokoknya misalnya ya Allah aku minta umroh misalnya gitu, ya kayak ini lagi challenge. Ya Mbak ya, aku men-challenge diriku untuk bisa umroh bareng keluarga gitu kan, nggak cuma aku aja gitu kan. Itu ya sebenarnya men-challenge keyakinan kita sama Allah gitu loh. Tegak lurus nggak, kan sering belok-belok atau gitu. Tapi ya tujuannya ibadah ke Allah kan gitu ya. Sebenarnya kayak itu ya tauhid juga toh. Karena kita yakin nggak nih Allah bayarin kita gitu. Kalau minta kan pasti, kalau kita yakin pasti dibayarin gitu. Oke, nah Mbak Rita, saya mau nanya nih sebelum ngobrol jauh ke situ kan, kenapa sih kita sebagai pengusaha ini kan, kok kayak perlu nih umroh? Yang katanya orang itu ya healing terbaik gitu, healing terbaik itu ya umroh gitu. Kenapa Mbak? Ya kita sebenarnya tujuan akhir kita itu kemana? Tujuan akhir kita kan ke Allah kan. Lah sekarang kita kerja mumet gitu. Rumahnya Allah yang ada di dunia itu di mana? Di Baitullah di Mekah kan. Sekarang ya di Mekah kan. Jadi kalau saya sendiri sebelum kita jalan-jalan kemana-mana, yuk ke rumah Allah dulu yuk. Jadi itu salah satu tujuan saya kemanapun. Kalau cerita-cerita, kowe wis piknik kemana. Masuk ke rumah Allahnya malah belum. Padahal gitu, kalau dilihat biaya gitu kan. Tadi kata biaya itu sebenarnya ketika yakin Allah bayarin itu sebenarnya langsung berbalik kok. Jadi saya seperti ini karena bukan cerita ya, karena saya pengalaman ya. Jadi pengalaman ketika saya pernah umroh pertama saya juga sama kayak Mbak Wiwin, nggak punya uang. Tapi yang penting karena saya mau ke rumah Allah dulu nih, karena saya sudah pusing dengan kegiatan dunia yang capek digolek rono ya kepentok ya kok nggak tenang gitu, kemana gitu. Terus ya ada temen itu cuma ngasih formulir nggak bayar itu kan, ngisi formulir sebenarnya nggak bayar. Nah orang-orang itu kan mikirnya belum daftar itu udah takut bayar itu loh. Itu kan pikiran ya. Itu pikiran. Jadi pikiran itu kan suka itu. Konten kreator terbaik itu kan pikiran. Jadi ketika kita mikir, aduh ki duitnya sekondi, terus langsung mikir engko dodol gorengan 5 gerobak, terus kesel, terus meriang, itu kan itu malah bawa ke sana ya. Tapi enggak, kenapa bilang enggak ada yang enggak mungkin nih buat Allah. Gitu langsung seperti itu ketika kita oh ada flyer ini. Kan ada itu, kalau di flyer itu ada linknya ya. Itu isi dulu, kita juga enggak bayar kok. Nanti rasakan ketika kamu ngisi umroh bareng siapa, pakai ukuran baju ikromnya berapa, itu kan bisa membuat ya. Kalau saya senangnya seperti itu ya, sensualisasi kalau saya bilang itu saya praktekkan
dari yang kecil-kecil akhirnya sampai yang umroh itu saya benar-benar ketika saya ngisi pertama kali sampai bercucuran air mata, saya sudah bayangkan ya sebenarnya itu kan kita sebenarnya sudah sampai di Mekah tapi di alam pikiran. Tinggal tunggu tanggal keberangkatan itu nanti dicek aja. Tapi dari bayang kita tadi sampai keberangkatan itu saya benar-benar jaga energi tadi. Kalau diajak ngonten sing kok kesel ya iki duitnya kok urung ngumpul-ngumpul 23 juta, jangan kan loh, 10 juta ya. 10 juta itu langsung itu harus ada yang celik, tidak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Itu langsung ya wis lah, kerjakan seperti biasa dengan bergairah, insya Allah tunggu aja tanggal pendaftarannya DP-nya. Insya Allah umpamane ke PPT nih pas hari H itu nggak bisa ngelunasi. Tapi kan kita sudah bergairah sampai ini kan suatu kemajuan luar biasa loh, menjaga gairah setiap detik, menjaga gairah setiap detik 10 hari, walaupun nanti uangnya di sini nggak dapat. Kalau saya yakin ya pasti Allah kasih yang lain. Tapi ini tuh sebenarnya harus dievaluasi. Kalau yang dievaluasi itu tetap, kalau saya sekarang tuh benar-benar energi kita, pernah nggak energi kita turun lagi? Nanti saya biasanya bilang, ya Allah ini sudah tanggal 10 kok uangnya nggak ada, belum ada. Itu langsung gitu. Sing pikiran mesti gini, ada yang ngingetin, lah kowe wingi soalnya kamu kemarin soalnya turun kok nggak yakin kok. Tanggal 9 ini bingung. Wes tanggal 9 kok nggak datang uangnya. Itu sebenarnya uang sebenarnya mau datang, tapi karena kita tanya, kok rak teko tuh duitnya, uangnya pergi lagi. Nah, itu uangnya yang pergi terus diambil Mbak Wivin. Makanya kita kan berarti kan kita harus meningkatkan lagi. Jadi sadari kalau energi kita turun lah, itu yang saya jaga ini dari umroh tahun kemarin sampai sini tuh lebih kayak pengalaman gitu ya. Pengalaman menjaga kemarin aja kayak kita benar-benar dijaga, diberangkatkan. Nggak ada pengalaman sebagai tour leader. Kan pengalamannya cuma jamaah, Mas, beda dengan tour leader. Nggak bisa bahasa Arab. Benar-benar kemarin ya, benar-benar pengalaman yang luar biasa ya. Jadi dia dibilang kita ini tour leadernya ya. Sampai penjaga koper juga. Luar biasa. Tukang hitung koper. Penjaga koper, absen jemaah, absen makan gitu kan. Absennya buku oleh-oleh. Jadi kita jadi guide mana belanja di mana gitu, kita cari yang lain supaya besok umpamanya ini sudah umroh, biar mereka itu bagaimana bisa hemat gitu ya, hemat oleh-oleh gitu kan. Ya intinya ya bagian kita ya happy lah gitu. Sama satu lagi Mbak, videografer juga. Oh iya. Ya itu kekurangan tahun kemarin. Makanya Mas Nur sekarang ya, Mas Nur harus ikut challenge sekarang. Iya kan. Jadi besok kalau kesetor konten nggak dimarahin. Itu kontennya kemarin kita juga itu jadi apa? Fotografer juga. Fotografer dagang. Pokoknya apa? Serabutan. Oke Mbak, saya mau nanya sekarang nih. Mungkin kan teman-teman pengusaha mungkin ada yang juga mikir, oke secara uang ada nih Mbak, uang ada punya nih, tapi waduh ninggal usahaku 9 hari, iki piye aman enggak, nanti ditinggal malah kewalahan, enggak karuan, kenapa-napa gitu lah. Gimana Mbak Rita? Kalau saya itu termasuk doa. Jadi tadi ngonten tadi loh, makanya kita tuh harus sadar kita itu dibawa pikiran kemana. Itu kan sebenarnya khawatir itu berarti kita kan itu berangkatnya Oktober kan. Sekarang sudah bilang kalau saya tinggal umroh, nanti usaha saya bagaimana? Berarti dia hidup di bulan apa? Oktober. Belum nyampe. Iya kan? Belum nyampe ya. Belum nyampe. Makanya kita bergairah saat ini. Jadi hidup itu detik ini. Wong kita 5 menit ke depan aja kan gitu. Makanya detik ini benar-benar dijaga. Ngonten bulan Oktober karena apapun yang dipikiran itu kalau saya itu doa. Berarti otomatis nanti bulan Oktober ya sepi. Kenapa kita nggak bilang Bismillah, sekarang saya daftar, bulan Oktober nanti omset saya berlipat-lipat, terus saya bisa bawa ada karyawan pengganti saya. Jadi sekarang ini kayak kita didik. Ini. Tapi insya Allah gini, kalau saya seneng ini, ada nggak ada saya, usaha saya itu jalan lancar, kan ada Allah. Jadi nggak enak ya kita itu kok gunakan Allah terus. Ya mau siapa lagi Mas? Jadi tim terkuat kita itu sebenarnya Allah loh, makanya yang mau dijaluk itu sama meneh gitu loh. Kan jaluin tuh sama orang lain belum tentu dia mau bantuin. Saya jadi ingat ceritanya podcast sebelumnya nih Ustadz Farid kan. Beliau haji 40 hari. Tapi di sini malah bisnisnya buka
cabang. Luar biasa. Ya launching produk baru ke Bulipedia itu, Masya Allah. Ya itu makanya Mas, udah Allah yang ngatur lah ya, nggak usah khawatir ya. Tapi itu harus dibuktikan Mas Nur makanya berangkat. Insya Allah. Jadi, semakin berangkat, semakin tim yang di sini tuh semakin laris, semakin gitu. Pokoknya seperti itu harus dibuktikan. Kalau kita nggak pernah buktikan, mau ngomongin wah jangan jari ini apa, jangan nanti aku nek pergi jari ini Mbak Rita mengko nek aku pergi umroh usahaku rame gitu kan. Itu kan harus dibuktikan. Kalau jenengan nggak ke sana kan nggak tahu nanti rame nggak. Insya Allah rame. Mas tak tinggal ya. Ya, tinggal gitu. 9 hari. Enggak dia bilang melu dia. Iya, orang lebih tinggal melu kan. Berarti kan harus ada ganti. Berarti kalau Mas bertiga ini melu, ada nggak gantinya yang di sini? Ada kan, pasti nggak mungkin kan. Berarti besok itu karyawannya bertambah loh. Itu jadi mikirnya itu nggak usah kejauhan apa monggo piye ditinggal so banyak kok yang sana mau gantikan. Mau nggak mau pada ikut? Nggak mau maunya ikut melu jarene Mas. Kan Mas Nur semakin enak ya kalau jenengan ikut ya. Iya. Nggak pegang kamera saya jadinya. Kalau nggak ikut saya yang pegang kamera. Iya makanya. Jadi mulai niatkan semua ya, Rin. Kan tadi kita jaga gairah tadi. Uangnya kan bukan dari Mas Nur atau dari saya. Tapi kita jaga gairah uangnya dari Allah. Bismillah. Kalau umpamane yang ikut 500 orang kan ya kantor kita berangkat semua tuh. Masya Allah. Oke Mbak, sekarang saya mau nanya nih, kira-kira apa sih ya? Ini kan udah ada keinginan mau berangkat nih ya. Ya itu rasanya untung nggak? Iya, udah. Saya udah pesen ini paspor kok nih, perpanjangan. Ini Mbak, yang perlu disiapin nih kalau teman-teman mau umroh bareng SBC, apa nih yang perlu disiapin? Yang disiapin pertama niat. Niat, oke. Udah, wes niat. Habis itu daftar itu gak bayar ya teman-teman. Jadi stepnya niat satu, itu niat bareng SBC. 2 daftar linknya. Jadi pertama langsung daftar itu hubungi kita, Mbak Rita, Mbak Agus itu daftar. Nanti saya kirim link, isi. Oh ini nih nomor pendaftarannya ini ya. Ada di sini. Nah sebentar lagi ada muncul nih. Ada nomornya di sini, teman-teman bisa. Nah ini Mbak ya. Iya. Ya, oke. Terus habis isi daftar, ya kan? Daftar, isi. Jadi ini udah yang pada lihat nih, wah muntup-muntup. Gitu kan? Itu harus langsung dimanfaatkan. Jangan sampai 7 detik lupa. Itu namanya nanti ngabar energi nih. Ketika sudah ngumpul kan. Nah itu 7 detik itu harus langsung nyatet, daftar. Bayar. Wes itu jangan pikiran kalau duitnya piye langsung tarik. Orang butuh duit gitu. Kan kita langsung nek menjual duitnya piye langsung bismillah, Allah ada gitu. Daftar udah. Setelah itu bikin paspor. Oke, bikin paspor. Jadi kalau teman-teman nggak ada bingung ki carane piye, telepon lagi ini cara bikin paspor. Nanti dibantu ya sama amal usaha. Udah, pikir dulu. Pikir bayarnya paspor berapa. Jadi paspornya itu 400.000 kalau ngurus di SBC. Udah tahu beres ya. Tinggal foto ya. Tinggal foto. Setelah itu setelah itu kita baru tanya DP-nya berapa. Oke, DP. Yang keempat DP nih. DP 10 juta gitu kan. 10 juta. Terus maksimal pembayaran DP berapa? Itu kita harus tahu loh. Tanggal berapa? Kan dari 10 juta. Umpamanya kita masih punya 15 hari nih. Oke. Lah ini benar-benar mulai sekarang kita jaga energi untuk 10 juta. Jangan mikirnya pendapatanku wingi sekondi dihitung-hitung, nggak usah. Oke. Langsung bismillah ya Allah tanggal 10 ada 10 juta untuk bayar umroh. Oke. Harganya berapa sih Mbak? Harganya 23.850. Oh, masa. Berapa kali 4 juta lebih? Ya, hampir 5 juta ya. Hampir 5 juta. 5 juta lebih murah. Lebih murah. Iya, tapi nanti tetap fasilitas insya Allah tidak kalah dengan yang kemarin. Oke. Jadi terus bener 10 hari itu bener-bener jaga energi ya. Itu sing jaga energi itu gimana gitu. Pastilah umpamanya 10 juta dari mana gitu. Bismillah, kalau saya berdoanya bismillah, usahanya apa gitu. Saya sebenarnya sebutkan, ya Allah saya mau 10 juta untuk bayar DP umroh, saya punya usaha alkes dan lain-lain yang saya nggak tahu ya Allah, yang hanya kamu ya Allah, tolong ya Allah gitu. Jadi benar-benar Allah terus nggak tahu ya Allah, nek kalau dihitung dari usaha saya nggak mungkin ya Allah dapat 10 juta, tapi saya cuma yang punya kamu dan saya yakin
Allah punya. Nah Maha itu loh. kaya. Iya itu Mas, yang penting itu udah, Mas. Jadi jaga terus setiap hari, sadar kalau energi lagi turun. Kadang kan wis sore kok ora ono sing order ya, kita turun lagi. Lah kuwi kalau sadar, loh aku turun. Nanti kalau turun duitnya lari. Uang lari loh. Jadi kita harus tahu nih, energi uang itu apa? Energi uang itu seperti orang jatuh cinta. Nek wis tahu jatuh cinta ki piye gitu. Itu kan apapun dilakukan kan. Enggak ada ngelek-ngelek, enggak ada apa. Wis itu jaga selama 10 hari. Umpamane sampai 10 hari kok urung entuk, ya mungkin gitu. Allah kadang kasih enggak saat ini. Tapi kan kita selama kamu jujur 10 hari ini jaga energi, insya Allah 10 juta itu gampang banget bagi Allah. Makanya harus dibuktikan, harus di pengalaman itu harus dilampaui ya. Target itu bukan untuk dicapai, tapi dilampaui. Ya, jadi ya tadi Mbak Wiwin yang sekarang bahkan bukan untuk satu orang tok dia tok ya, dia sudah keluarganya. Iya, sama keluarga gitu Pak ya. Bismillah. Bismillah. Jadi ya itu rasanya ada. Oke. Nah itu untuk pelunasannya kapan Mbak? Pelunasan seperti biasa maksimal sebulan sebelum keberangkatan. Jadi kalau Oktober berarti September ya. September. Masih lama. Masih itu kalau ya tadi harus dibuktikan. Nah Mbak, kalau benefitnya sendiri apa sih yang membedakan umroh bareng SBC sama umroh pada umumnya yang lain apa Mbak? Kalau saya juga pernah umroh dengan yang lain, dengan sekarang dengan SBC ya, dengan sukses apa? Dunia sukses berkah. Jadi yang pertama tadi teman-teman ya. Kadang itu umroh itu teman sangat berpengaruh. Ya itu nambahin Mas. Jadi misal umroh bareng SBC itu salah satu keuntungannya adalah ini kan seluruh keuntungan tuh masuk ke ini toh, untuk infak dakwah toh. Jadi bukan ke apa istilahnya kayak untuk pribadi perorangan tuh enggak. Jadi misalnya ada orang mau umroh ikut SBC, sebenarnya kan dia keuntungannya ya melu infak neng ke SBC, pergerakan SBC. Double. Jadi untuk dia untuk dirinya sendiri dia dapat umroh, terus dia juga infak toh. Infaknya tuh untuk keuntungannya tuh untuk infak maksudnya. Jadi dia dapatnya double. Kalau ya bukannya di tempat lain mungkin nggak diinfak, tapi kan kita seluruhnya tapi memang untuk pergerakan apa proyek keumatan ya. Berarti itu keuntungan benefit itu double. Jadi nggak cuma bukan terus misalnya umroh SBC sing berarti aku sama Mbak Rita enggak gitu kita yang bayar. Nah mungkin terakhir nih Mbak, pesan-pesan nih buat teman-teman nih yang pengen umroh, pengen banget umroh nih, apa nih? Mbak Rita dulu, nanti baru Pak Wiwin. Ya tadi sebelum Anda jalan kemana gitu, yuk datang ke rumah Allah yuk gitu ya, di Baitullah yang sekarang ya di Mekah gitu ya, di dunia di Mekah. Jadi yuk bareng-bareng. Terus tadi kalau mikir step by step. Jadi step ini selesaikan dengan tadi gairah ya. Gairah dan umpamane pas hari aku tidak tercapai, nggak ada yang rugi kok. Ketika kita sudah menjaga energi selama 10 hari, 2 hari, pasti ada keuntungan yang lain. Itu yakin. Hidup semakin mudah gitu. Kalau Mbak Win, apa nih Mbak pesan buat teman-teman? Jangan batasin apa ya, umroh itu dari biaya. Maksudnya ya itu tadi open aja dari mana aja, karena umroh itu kan sebenarnya suka-sukanya Allah kan. Jadi ya minta aja sama Allah. Duitnya soko ngendi pokoknya ya Allah aku mau berangkat umroh gitu aja. Wes titik yang mintanya dibayarin wes gitu aja. Jadi nggak usah mikir sesuk bayar duit soko ngendi ngetol apa itu udah nggak ini deh, nggak apa kayaknya nggak relevan ya kalau di umroh ya. Sama pokoknya bilang iya dulu deh. Sama bilang iya kayak aku sudah membuktikan kan tahun lalu cuman aku yang bilang iya dan aku yang berangkat. Masya Allah, luar biasa. Oke Mbak Rita, Mbak Win, terima kasih banyak. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau umroh nih bareng SBC, jadi langsung aja daftar ke Amalusa ya. Nomornya yang tertera nih di sini. Nah, ini nomornya bisa langsung chat ke Amalusa. Nanti kalau misalnya teman-teman kesulitan belum punya paspor nih, bisa dibantu Mbak ya. Bisa dibantu urusin juga. Jadi nggak usah bingung, langsung aja chat aja dulu sekarang, tanya-tanya dulu nggak apa-apa. Yang penting nanti daftar dulu. Semoga dimudahkan semuanya. Amin, gitu ya. Amin. Baik Mbak Win, Mbak Rita, terima kasih banyak waktunya sudah sharing-sharing. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Siap. Oke, baik teman-teman, podcast kali ini sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat, bisa menjadi referensi untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.